Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya Dahlia Vena Melinda, NIM 182. Nah, di sini saya akan membahas tentang bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh atau body language itu merupakan bentuk penyampaian pesan dengan menggunakan gerak anggota tubuh sebagai medianya dan tidak menyatakannya dengan lisan. Jadi, bahasa tubuh atau biasa yang kita kenal dengan isyarat atau gestur itu merupakan bentuk penyampaian pesan dengan menggunakan gerakan itu sendiri. Jadi kita menggunakan anggota tubuh kita, entah itu wajah kita untuk mengekspresikan sesuatu, untuk menyampaikan pesan begitu, dan tidak mengatakannya dengan lisan. Itu yang dinamakan dengan bahasa tubuh. Nah, kemudian bahasa tubuh ini sendiri itu pertama kali dipelajari oleh Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul The Expression of Emotion in Man and Animals tahun 1872. Nah, bahasa tubuh ini sendiri itu baru mulai populer di tahun 1970 dengan rilisnya karya yang berjudul Body Language yang ditulis oleh Julius Fast. Nah, kemudian barulah muncul lagi beberapa ilmuwan lain yang menuliskan buku lainnya seperti Silent Message oleh Albert Mehrabian tahun 1971, dan kemudian ada juga Desmond Morris dengan gestur tahun 1979 dan Body Talk tahun 1995. Nah, body language atau bahasa tubuh ini sendiri itu meliputi ekspresi wajah hingga gerak anggota tubuh. Kemudian Desmond Morris sendiri itu pernah mengatakan bahwa komunikasi itu sangat bergantung pada tindakan, postur, gerakan, dan ekspresi tubuh kita. Nah, jadi maksudnya ini komunikasi itu komunikasi yang kita lakukan itu sangat bergantung pada gerakan tubuh kita dan ekspresi wajah kita. Jadi bisa dibilang bahwa ekspresi dan juga gerakan itu sangat mempengaruhi komunikasi atau mempengaruhi bagaimana komunikasi itu bisa efektif begitu. Nah, kemudian ada makna isyarat. Bahasa tubuh itu sama seperti bahasa verbal. Maksudnya seperti yang kita tahu bahwa bahasa verbal itu atau kata yang dapat kita ucapkan dengan lisan. Nah, bahasa tubuh itu sama seperti itu. Setiap kita melakukan suatu gerakan atau gestur, itu pasti memiliki sebuah arti kata. Nah, dari sebuah kata ini sendiri itu pasti memiliki berbagai macam arti atau makna lainnya. Sehingga untuk mengetahui apa makna dari sebenarnya dari gerakan atau gestur yang kita lakukan, yang orang lain lakukan, itu dapat kita lakukan dengan mengaitkannya dengan konteks lain. Seperti misalnya kita menggaruk, ada seseorang yang menggaruk kepala. Nah, itu dapat diartikan sebagai gatal, dapat diartikan sebagai dia sedang pusing dan lain sebagainya. Nah, itu dapat kita kaitkan dengan konteks lain. Seperti misalnya jika dia menggaruk-garuk kepalanya sembari dia itu mengerutkan dahi atau keningnya, itu bisa jadi dia itu arti dari isyarat yang dia berikan itu dia kebingungan atau dia sedang bingung begitu. Nah, kemudian ada facial expression atau ekspresi wajah. Nah, menurut Baskin dan Aronoff tahun 1980, terdapat beberapa ekspresi emosi universal yang tampak di wajah. Contohnya seperti ekspresi ketertarikan, kegembiraan, terkejut, takut, kesedihan, marah, dan jijik.
Nah, menurut Mehrabian dan Ferris, formula persepsi sikap dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, persepsi sikap itu dapat diperoleh atau dapat kita baca. Kita misalnya ingin membaca persepsi sikap orang lain. Mohon maaf, maksudnya kita ingin membaca sikap orang lain. Itu dapat kita tentukan dengan yang pertama 7% dari verbalnya atau apa yang dia katakan. Kemudian ditambah 38% vokalnya. Bagaimana dia menyampaikannya, tinggi rendahnya vokal yang dia gunakan, intonasinya dan berbagai dan lain sebagainya. Kemudian ditambah 55% ekspresi wajah. Jadi di sini dapat kita tahu bahwa ekspresi wajah atau facial expression ini memiliki andil terbesar dalam komunikasi, dalam kita mempersepsikan sikap seseorang, untuk kita mengetahui apa sebenarnya arti dari sikap seseorang itu. Kita dapat membacanya dari ekspresi wajahnya sebesar 55% begitu. Nah, kemudian ada mata. Tatapan mata itu biasanya digunakan untuk menilai kepribadian seseorang. Sorot mata yang tajam mencerminkan kepribadian yang kuat. Nah, bahkan banyak sekali orang-orang yang berlatih untuk membuat sorot matanya itu menjadi tajam sehingga dia dapat dikarakteristikkan sebagai orang yang berkepribadian kuat oleh masyarakat atau oleh orang lain. Nah, menurut Peace tahun 1987, dia itu mengkategorikan tatapan mata menjadi 4. Yang pertama tatapan bisnis, tatapan sosial, tatapan intim, dan lirikan sekilas. Nah, tatapan bisnis itu sendiri biasanya digunakan ketika seseorang sedang melakukan percakapan bisnis. Misalnya, kita sedang melakukan negosiasi dengan partner kita atau mitra bisnis kita. Nah, kita menggunakan tatapan bisnis, tatapan yang menunjukkan keseriusan. Nah, kemudian ada tatapan sosial. Kalau tatapan sosial ini dia lebih santai, jadi tatapannya itu tidak terlalu tegas dan tidak seserius tatapan bisnis begitu. Dan biasanya ini kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman-teman kita atau ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat begitu. Nah, kemudian yang ketiga ada tatapan intim. Nah, kalau tatapan intim ini bisa dibilang ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sudah akrab. Jadi tatapannya itu lebih santai lagi dari tatapan sosial dan tidak melulu kita hanya menatap wajahnya, bisa jadi kita menatap sampai ke lehernya begitu. Kemudian yang keempat ada lirikan sekilas. Nah, kalau lirikan sekilas ini terbagi menjadi 2, yakni yang bermakna positif dan negatif. Kalau yang positif, bisa jadi lirikan sekilas itu misalnya ketika seseorang melirik kita dengan senyuman, itu bisa dibilang bahwa dia tertarik dengan kita. Akan tetapi ketika dia melirik kita dengan ekspresi yang cemberut atau mungkin menunjukkan ekspresi yang tidak suka dengan kita, berarti dia memang tidak suka dengan kita begitu. Nah, kemudian ada anggota tubuh. Nah, anggota tubuh kita ini sangat penting dalam proses komunikasi. Ketika berkomunikasi dengan lawan bicara, ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, anggota tubuh kita seperti tangan, kaki, bahu akan bergerak sesuai dengan emosi atau apa yang ingin kita tekankan. Dengan adanya gerak tubuh, dengan adanya anggota
dengan adanya gerak anggota tubuh kita dapat membangun kesamaan makna dengan lawan bicara kita. Nah, ini maksudnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman kita, dengan saudara-saudara kita, itu tidak melulu hanya menggunakan lisan saja, tetapi kita juga akan secara otomatis melakukan gestur tertentu untuk lebih menekankan apa sebenarnya yang ingin kita utarakan begitu. Sehingga persepsi orang yang kita ajak komunikasi itu sama dengan persepsi yang ingin kita tunjukkan kepada dia gitu. Kemudian menurut Baskin dan Aronoff tahun 1980 terdapat 5 fungsi gerak anggota tubuh dalam komunikasi. Yakni yang pertama, mengilustrasikan apa yang kita komunikasikan. Nah, ini maksudnya fungsi dari anggota gerak tubuh itu salah satunya untuk menggambarkan apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan, begitu. Apa pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua, menekankan pada apa yang kita komunikasikan. Jadi ini juga berfungsi sebagai penekanan pada apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga, menata interaksi dalam komunikasi. Nah, gerak anggota tubuh atau gestur ini sendiri dapat menata interaksi dalam komunikasi, interaksi antara kita dengan lawan bicara kita gitu, sehingga tidak ada kesalahpahaman misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, menunjukkan emosi, khususnya tingkat emosi. Nah, salah satu fungsi dari gerak anggota tubuh ini sendiri salah satunya adalah mampu menunjukkan emosi sebenarnya yang ada pada diri kita. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, nah orang lain itu dapat membaca emosi kita di dalam diri kita. Entah itu ketika kita marah dan kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, pasti orang yang kita ajak komunikasi ini akan tahu bahwa kita itu sedang marah karena kita menunjukkan gestur lain seperti misalnya kita menggebrak meja atau lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu untuk menyesuaikan kebutuhan tubuh dan kebutuhan emosi. Nah, bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar pribadi. Nah, bahasa tubuh merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Bahkan bahasa tubuh juga kerap kali diaplikasikan dalam komunikasi antar pribadi. Nah, jadi dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa bahasa tubuh itu merupakan komunikasi nonverbal, dan dengan adanya komunikasi nonverbal ini, bahkan bahasa tubuh juga kerap kali diaplikasikan dalam komunikasi antar pribadi. Nah, ini ketika kita melakukan komunikasi dengan orang-orang terdekat kita, dengan antar orang lain, kita dengan orang lain. Nah, begitu biasanya itu bahasa tubuh kerap diaplikasikan. Misalnya dengan orang-orang yang sudah akrab dengan kita, begitu. Nah, di dalam buku yang diberikan oleh Bu Fatihah itu ada contoh dari kisah Angga. Itu terdapat banyak sekali komunikasi antar pribadi yang menggunakan bahasa tubuh. Seperti misalnya ketika orang tua Angga mengusap kepala Angga. Kemudian atau sikap Angga yang ketika dia merajuk itu dia tidak mengatakan sepatah kata pun, melainkan dia hanya diam dan pergi begitu saja gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maslihatun Umami.